What's up lo semua, biji mana kabarnya? Semoga lo semua makin gacor rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang nih di channel Dunia Iyuk. Di episode kali ini Iyuk bakal nyeritain film drama kriminal yang banyak adegan menyayat hati. Oke, sebelum Iyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pencet tombol kering-kering, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar Iyuk terus kangen lah sama lau. Apa yang bakal lau lakuin saat lau tiba dituduh ngelakuin hal yang lau kagak pernah lakuin? Apalagi lau kena kekerasan dan perlakuan Sarah dan malah jadi tersangka. Nah ini nih, film yang diangkat dari kejadian nyata ini digarap dengan apik sama Po Catherine Bigelow. Dan doi menghadirkan banyak intrik yang pastinya bakal menyentuh hati penonton. Di IMDb, film yang meraih beberapa penghargaan dapat punten yang apik di angka 7.3. Orex, biar kagak kelamaan ngocehnya, mending langsung aja ke TKP. Film ini dimulai dengan adanya sebuah pesta buat nyambut veteran perang di wilayah Detroit. Di sebuah kafe remang-remang, pesta itu tiba dihentikan kepolisian terdekat karena kagak punya izin. Yo mas, upaya penghentian yang seharusnya berjalan baik dan normal berubah menjadi kerusuhan. Apalagi nuansa rasisme masih kenceng. Hal ini dikarenakan adanya seorang provokator. Setelah ngamenin beberapa ngaro termasuk sang veteran, salah satu ngaro kulit hitam nyoba ngejarah sebuah toko. Ya mungkin karena doi kesal nih, wilayah doi diacak-acak isi lop. Dari situlah mulainya kerusuhan. Beberapa ngaro ikutan kepancing dan terjadilah penjarahan dan pembakaran. Makin kesini nih, aksi massa makin beringas. Sang wali kota pun gak bisa ngeredam aksi mereka. Dan dikarenakan mereka mulai menyerang aparat, sang wali kota pun meminta bantuan pemerintah untuk mengkantar kerusuhan agar kagak meluas. Pemerintah lalu mengirimkan garda nasional buat nanggulangin kerusuhan. Lalu jam malam pun mulai diaktifkan. Kerusuhan pun terjadi berlarut-larut dan di sebuah siang nan sendu, 3 isilop tengil yang lagi patroli yakni Kraus, Flynn sama Demons tiba ngelihat penjara bernama Leon. Ya karena doi lari nih, akhirnya doi dibedil sama si Kraus. Atas tindakannya itu, doi pun dipanggil sama atasannya. Ya karena doi pandai berkelit nih, doi pun bisa bebas. Di tempat lain, grup R&B bernama The Dramatics lagi siap-siap mentas. Mereka udah siap ngibur penonton 17-an yang udah siap ajojing. Dan rupanya pementasan mereka pun dibatalin karena kerusuhan udah menjalar ke wilayah sekitar Detroit. Di perjalanan pulang, bis mereka ngelewatin area kerusuhan. Ya mungkin nih memang pilot lupa make Waze ataupun G-Maps. Oleh karena itu bis diserang perusuh. The Dramatic pun ngaciro dari bis dan mereka pun berpencar. Larry dan Fred ngaciro ke sebuah hotel yang bernama Algiers. Setelah mesen kamar, mereka pun ngeluyur ke kolam renang. Di sono, doi ketemu sama 2 wanita kulit putih yang lagi santai di kulem sambil ngegosip. Setelah ngopcong singkat nih, doi pun ngajak Fred dan Larry ke kamar temannya yang bernama Carl. Di sudut lain, ada penjaga toko yang bernama Dismuk lagi tugas. Dan doi kagak sengaja nih lihat anak kulit hitam yang mau ditangkap isi lop. Dan doi nyelamatin orang itu. Oke, kita go back to Fred dan Larry yang lagi asoy sama bulu Depok. Saat lagi mencuci gosok bilas, tiba Carl ngeluarin beceng mainan dan mulai bercanda sama bedilnya. Ngerasa candaannya dikagak sekut, Fred dan Larry pun bacut ke kamar mereka. Sedangkan nih Carl yang ngelihat beberapa pasukan garda nasional lagi berjaga mulai berpikir iseng. Doi malah ngebedil mereka. Jika karena keadaan lagi kagak kondusif, pasukan garda nasional pun mulai berdatangan. Yo mans, keadaan di sono emang lagi kacau balau. Gak hanya sekali nih, Carl nembakin beberapa kali yang ngebuat lokasinya ketahuan. Dan disinilah awal kengerian itu terjadi. Pasukan garda nasional mulai beranjak ke sono.
Dismuk yang lagi sama Pasukin pun kaget karena Doi udah nyoba nenangin Pasukin sebelumnya. Malah beneran kejadian bedil membedil. Polisi yang dapat laporan adanya pembedilan beranjak ke Motel Algiers dan sialnya nih, 3 polisi Badar pun ngaciro juga ke sono. Dismuk yang kagak mau ada kerusuhan nih, Doi berusaha buat nyari biang keroknya ke Motel Algiers. Di kamar nih, Kalde kakaknya kaget lihat aparat bejibun mulai panik dan gerakan mereka pun diendus aparat dengan bedilan yang ngebuat Kal becir. Sayangnya nih Kraus ngeliat Doi dan ngebedil Doi sampai koit. Krausnya kagak mau kena masalah lagi, naro pisau sebagai barbuk kalau Doi diserang sama si Kal. Sedangkan Demons dan Flynn dan beberapa garda nasional mulai menyusuri kamar per kamar buat nyari nih siapa pembedilnya, dan mereka nangkap Fred dan Larry. Sedangkan di kamar lain, Green yang diperankan sama Anthony Mackie nyoba nenangin 2 bule yang ada di kamar Doi. Sedangkan Dismuk yang udah di Motel Algiers ngeliat kelakuan Kraus. Namun Kraus berkelit kalau Kal nyerang Doi dan terpaksa dibedil lah sama si Kraus. Di lain tempat nih, Green yang kamarnya udah didobrak sama Flynn dan Demons mulai dipersekusi. Nyoi, Flynn nganggap Green udah ngelecehin orang kulit putih dengan mencubur 2 bule entu, dan mereka bertiga pun digelandang Flynn ke lantai bawah. Di lantai bawah mereka semua dikumpulkan dengan perlakuan keji dari Kraus, Flynn dan Demons. Mereka mulai dipaksa untuk mengaku siapa yang mulai menembak. Dan terjadilah suatu hal yang mengerikan. Diawali dengan aksi Kraus menginterogasi salah satu sandera dengan cara pura-pura menembak sandera, yang ngebuat para sandera yang lain takut. Di sebuah ruangan, sandera yang pura-pura ditembak pun dibolehin pergi asal Doi kagak bocorin kejadian sebenarnya. Hal itu pun berlaku ke Green yang rupanya merupakan seorang tentara. Singkat cerita, sampailah ke Demons. Doi diminta Kraus dan Flynn buat menginterogasi. Namun mereka kagak bilang ke Demons nih kalau tembakan itu hanyalah tembakan bohongan. Yoms, Demons rupanya beneran nembak Aubrey sampai koit. Hal yang ngebuat Kraus dan Flynn jadi bingung. Dan akhirnya nih semua sandera dibolehin pergi asalkan gak ngebocorin. Namun sayangnya Fred kagak nurut, yang ngebuat nih Kraus dan Flynn nembak Doi. Esok pun tiba nih, kejadian horor malam tadi ngebuat Detroit tercengang. Namun hal yang ngebuat Detroit makin memanas adalah pembunuhan 3 warga kulit hitam. Selain Dismuk yang tiba dijadikan tersangka atas pembunuhan itu. Dalam sebuah interogasi, Dismuk disudutkan sebagai pelaku penembakan yang Doi sendiri kagak ngelakuin. Di tempat lain nih, Kraus, Flynn dan Demons pun juga diperiksa di tempat terpisah. Sementara itu keadaan di Detroit mulai beranjak pulih. Namun hal itu nggak terjadi sama Dismuk. Doi terpaksa masuk penjara atas tuduhan pembunuhan. Sedangkan Kraus, Flynn dan Demons masih dalam pemeriksaan. Dan di rumah sehat, babangnya Fred ngejenguk Larry yang terbaring lunglai di sono sambil nanya apa yang ngebuat Fred meninggoy. Larry pun bilang kemungkinan Doi dibunuh sama isi Love. Waktu pun berselang cepat, sekeluarnya dari rumah sehat, Larry ngerasa kehilangan gairah untuk kembali bernyanyi. Sedangkan Demons dan Flynn terlihat diborgol isi Love karena tuduhan pembunuhan. Kejadian Motel Algiers pun masuk jajak baru. Proses persidangan pun digelar. Persidangan yang menghadirkan 3 Isilov dan Dismuk di tempat pesakitan, sedangkan Larry sebagai salah satu saksi kunci. Persidangan berjalan alot yang dihadiri banyak anggota kepolisian dan warga kulit hitam. Berjalan nih kagak sesuai dengan keadaan yang ada. Dia kagak jauh beda sama yang terjadi di negeri Konoha. Pre-ending di film ini terjadi saat para juri yang kebanyakan orang kulit putih menganggap nih Kraus, Flynn dan Demons kagak bersalah. Hal yang ngebuat seluruh orang yang hadir di persidangan kecewa termasuk Dismuk, keluarga korban dan juga Pak Wali Kota.
Ending di film ini terjadi saat Dismuke yang mulai dapat ancaman pembunuhan akhirnya keluar dari kota yang penuh rasisme itu. Sedangkan Larry keluar dari Grove dan menjadi penyanyi gereja. Di sudut lain, Kraus, Flynn, dan Demons kagak pernah bertugas lagi di kepolisian Detroit dan mereka diwajibkan membayar uang senilai $5.000 ke keluarga Fred. Dan kenyataannya kejadian Motel Algiers tanggal 25 Juli tahun 67 nggak pernah dianggap sebagai proses pidana dan film pun selesai. Asli, film Detroit ngebuat kita meradang. Kejadian yang kejam dan kelam dihadirkan dengan baik oleh Mpok Catherine Bigelow dan watak Cross pun diperankan dengan epik oleh Will Poulter. Oke, seperti biasanya sebelum banyak bacot, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang mengerjakan film Detroit, para kru pemain, dan yang paling penting nih buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Oke, mamaci semua dan Eyuk pun bacot. Bye.